Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kelompok kami yang beranggotakan Yurika Ayu Septianti, Khoirun Nurul Rohmah, dan Nurma Andita Novitasari akan menjelaskan materi biolistrik dan aplikasinya pada peralatan kedokteran. Simak videonya ya. Apa itu biolistrik? Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada makhluk hidup, berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata listrik. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kelistrikan yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan muatan-muatan, ion-ion yang terdapat dalam tubuh, dan medan listrik yang dihasilkan oleh ion-ion dan muatan-muatan tersebut, serta tegangan yang dihasilkan. Tegangan listrik atau sering disebut potensial listrik dapat dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf dan sel-sel otot. Tegangan yang terjadi pada sel selanjutnya disebut tegangan sel atau sel potensial, terus-menerus terjaga keberadaannya, dan untuk menjaganya, sejumlah besar energi dibutuhkan. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB mempunyai sebuah alat yang dinamakan dendris yang berfungsi mentransmisikan isyarat dari sensor ke neuron. Stimulus untuk men-trigger neuron dapat berupa tekanan, perubahan temperatur, dan isyarat listrik dari neuron lain. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Sejarah biolistrik. Beberapa penyelidikan yang sudah dilakukan berhubungan dengan biolistrik yaitu pada tahun 1856, Kaldani meneliti kelistrikan pada otot katak mati. Pada tahun 1780, Luigi Galvani meneliti kelistrikan pada tubuh hewan. Pada tahun 1786, Luigi Galvani meneliti tentang terangkatnya kedua kaki katak setelah diberi aliran listrik melalui konduktor. Pada tahun 1892, Arons merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Pada tahun 1899, Van Sinek meneliti tentang terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Dan pada tahun 1928, Sklipek meneliti tentang pengobatan dengan gelombang pendek atau disebut shortwave. Hukum dalam biolistrik. Yang pertama, hukum Ohm. Berbunyi, perbedaan potensial antara ujung konduktor berbanding langsung dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan tahanan dari konduktor. Rumusnya yaitu R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan dengan satuan ohm, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan V adalah tegangan dengan satuan volt. Yang kedua, hukum Joule. Berbunyi, arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial atau V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Rumusnya yaitu H1 dalam kalori sama dengan V kali I kali T per J, di mana V adalah tegangan dengan satuan volt
I adalah arus dengan satuan ampere, T adalah waktu dengan satuan detik, dan J adalah joule sama dengan 0,239 kalori. Yang selanjutnya, kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh. Sistem saraf dan neuron. Sistem saraf. Sistem saraf terbagi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis, dan perifer. Saraf perifer ini adalah serat-serat yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut saraf eferens. Sedangkan serat saraf yang mengantarkan informasi dari otak dan medula spinalis ke otot serta kelenjar disebut saraf eferen. Beberapa yang ada di saraf pusat yaitu otak, merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Terletak di dalam rongga tengkorak. Beratnya lebih kurang 1/50 dari berat badan. Bagian utama otak adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Fungsi dari batang otak adalah pengatur refleks fisiologis seperti kecepatan nafas, denyut jantung, suhu tubuh, dan kegiatan lain yang tidak disadari. Di dalam otak sendiri terdapat macam-macam gelombang listrik. Di antaranya yang pertama delta, biasa terdapat pada orang tidur dengan frekuensi 0,5 sampai dengan 3,5. Yang kedua theta, biasa terdapat pada orang bermimpi dengan frekuensi 0,5 sampai dengan 7. Yang ketiga alpha, biasa terdapat pada kondisi normal orang bekerja dengan frekuensi 7 sampai dengan 13. Yang keempat, beta, biasa terdapat pada orang bekerja berat dengan frekuensi 13 sampai 28. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat syaraf sensorik, syaraf motorik, dan syaraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Sistem syaraf otonom. Serat syaraf ini mengatur organ dalam tubuh, misalnya jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar. Pengontrolan ini dilakukan secara tidak sadar, yaitu bekerja tanpa diperintah oleh sistem syaraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Sistem syaraf otonom terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar keringat, otot polos, sistem pencernaan, otot polos pembuluh darah. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem syaraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu syaraf simpatik dan syaraf parasimpatik. Yang kedua, neuron. Struktur dasar dari sistem syaraf disebut dengan neuron atau sel syaraf. Suatu sel syaraf atau neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema syaraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Satu sel syaraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel.
Akson atau neurit, serabut sel syaraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Macam-macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang syaraf motoris atau syaraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yang pertama arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus setengah gelombang, yang ketiga arus setengah penuh, yang keempat arus searah murni, yang kelima faradik, yang keenam sentakan faradik, yang ketujuh sentakan sinusoidal, yang kedelapan galvanik yang interruptus, yang kesembilan arus gigi gergaji. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Melalui suatu percobaan dapat ditunjukkan suatu model membran permeabel terhadap larutan KCl. Gambar ini merupakan suatu model potensial istirahat pada waktu 0, di mana ion K akan melakukan difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion, sehingga menjadi lebih negatif. Membran permeabel biasanya terhadap ion K, Na, Cl, sedangkan terhadap protein besar A sangat tidak permeabel. Kelistrikan syaraf. Dengan mempergunakan mikroskop elektron, serat syaraf dibagi dalam dua tipe. Yang pertama serat syaraf bermielin dan serat syaraf tanpa mielin. Mielin merupakan suatu insulator atau isolasi yang baik dan kemampuan mengalir listrik sangat rendah. Potensial aksi makin menurun apabila melewati serat syaraf yang bermielin. Panjang dan kecepatan aliran listrik pada serat syaraf tergantung pada mielin. Akson tanpa mielin dengan diameter 1 mm mempunyai kecepatan 20-50 meter per sekon, sedangkan dengan diameter 10 mm mempunyai kecepatan 100 meter per sekon. Pada serat syaraf bermielin, aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul lain. Telah diketahui bahwa sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Di dalam sel ini terdapat ion Na, K, Cl, dan protein amin. Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi yang lain. Disebut aktivitas kelistrikan sel. Suatu syaraf atau membran otot pada keadaan istirahat atau tidak adanya proses konduksi impuls listrik. Konsentrasi ion Na+ lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Potensial aksi merupakan fenomena keseluruhan atau tidak sama sekali, yang berarti bahwa begitu nilai ambang tercapai, peningkatan waktu dan amplitudo dari potensial aksi akan selalu sama, tidak peduli macam apapun intensitas dari rangsangan. Segera setelah potensial aksi mencapai puncak, mekanisme pengangkutan di dalam sel membran dengan kecepatan mengembalikan ion Na keluar sel sehingga mencapai potensial membran istirahat. Arus listrik sendiri terdiri dari dua frekuensi, yaitu A. Listrik berfrekuensi rendah antara 20-500 ribu, mempunyai efek merangsang syaraf dan otot, sehingga terjadi kontraksi otot. Contoh alatnya adalah stimulator yang rangkaiannya terdiri dari multivibrator dan estable multivibrator.
Yang kedua, listrik berfrekuensi tinggi. Arus listrik di atas 500.000 siklus per detik. Mempunyai sifat merangsang motoris atau syaraf sensoris, kecuali dilakukan dengan pengulangan yang sama. Mempunyai sifat memanaskan. Perambatan potensial aksi. Potensial aksi terjadi apabila suatu daerah membran syaraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan mengalami repolarisasi. Sel membran disebut suatu tingkat refraktor. Tingkat refraktor dibagi dalam dua fase. Yang pertama, periode refraktor absolut. Selama periode ini tidak ada rangsangan, tidak ada unsur kekuatan untuk menghasilkan aksi yang lain. Yang kedua, periode refraktor relatif. Setelah sel membran mendekati repolarisasi seluruhnya, maka dari periode refraktor absolut akan menjadi periode refraktor relatif. Dan apabila ada stimulus atau rangsangan yang kuat secara normal, akan menghasilkan potensial aksi yang baru. Kelistrikan pada sinapsis dan neuronal junction. Hubungan antara dua buah saraf disebut sinapsis. Berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf disebut neuronal junction. Baik sinapsis maupun neuronal junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara lompat dari satu sel ke sel berikutnya. Gelombang depolarisasi ini penting pada sel membran sel otot. Karena pada waktu terjadi depolarisasi, zat kimia yang terdapat pada otot akan trigger, bergetar, berdenyut, menyebabkan kontraksi otot, dan setelah itu akan terjadi repolarisasi sel otot, di mana otot akan mengalami relaksasi. Kelistrikan otot jantung. Membran sel otot jantung tanpa rangsangan dari luar akan mencapai nilai ambang dalam menghasilkan potensial aksi pada suatu rate atau kecepatan yang teratur yang disebut natural rate. Sel membran otot jantung serupa dengan sel membran otot bergaris, yaitu mempunyai kemampuan menuntun suatu perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Ini akan menghasilkan kontraksi otot. Tiga hal penting perbedaan antara sel otot jantung dengan sel otot bergaris, yaitu sel otot jantung mempunyai high speed conducive pathway atau konduksi berjalan dengan kecepatan tinggi. Long refractory period atau periode refraktori yang panjang. Automatisasi atau otomatis, tidak menghendaki rangsangan dari luar untuk mencapai nilai ambang. Elektroda. Untuk mengukur potensial aksi secara baik dipergunakan elektroda. Kegunaan dari elektroda untuk memindahkan transmisi ion ke penyalur elektron. Bahan yang dipakai sebagai elektroda adalah perak dan tembaga. Macam-macam bentuk elektroda. Elektroda jarum atau mikroelektroda, elektroda mikropipet, elektroda permukaan kulit, bentuk plat, bentuk suction cup, bentuk floating, bentuk earth chip, bentuk batang. Aplikasi biolistrik pada peralatan kedokteran. Isyarat magnet jantung dan otak. Mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet sekitar jantung disebabkan adanya aliran listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Besar magnet sekitar jantung adalah sekitar 5 kali 10 pangkat min 11 Tesla. Magnetokardiografi. Untuk mengukur kemagnetan jantung.
Perekaman EKG akan memberi informasi yang berguna dalam diagnosis apabila dikerjakan pada waktu jantung mengalami serangan. Magnetoencephalogram. Pencatatan medan magnet di sekitar otak dengan mempergunakan arus searah. Alatnya adalah squid magnetometer. Besar medan magnet di sekitar otak sekitar 1 kali 10 pangkat min 13 Tesla. Isyarat listrik tubuh. Isyarat listrik tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif, sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang pertama, elektromiogram. Pencatatan otot biolistrik selama pergerakan otot. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang aktivitas kelistrikan otot. Yang kedua, elektroneurogram. Untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, dan untuk menentukan penderita miastenia gravis. Yang ketiga, elektroretinogram. Pencatatan potensial biolistrik pada retina melalui rangsangan cahaya pada retina. Yang keempat, elektrookulogram. Pengukuran beda potensial pada kornea retina akibat perubahan posisi dan pergerakan mata. Yang kelima, elektrogastogram yang berkaitan dengan peristaltil tractus gastrointestinalis. Keenam, elektroencephalogram. Pencatatan isyarat listrik otak. Yang ketujuh, elektrokardiogram. Pencatatan isyarat biolistrik jantung dilakukan pada permukaan kulit. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat teman-teman.